Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga 5681 memberimu kesempatan. Saat cahaya dan debu menghilang, dan semua orang nyaris tak bisa melihat pemandangan di pusat medan perang, mereka semua terkesiap ngeri, hati mereka tenggelam dalam keputusasaan. Tangan iblis yang luar biasa itu masih ada. Meskipun telah menjadi agak halus, retakan yang dalam telah terbelah di telapak tangan oleh tebasan pedang David yang tak tertandingi, yang darinya energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menghilang, tetapi itu belum sepenuhnya lenyap. Sementara itu, David berlutut dengan satu kaki di dasar lubang besar dan dalam tempat ia dulu berdiri. Pakaiannya compang-camping, dipenuhi luka yang bersilangan, beberapa begitu dalam hingga memperlihatkan tulangnya. Ia seperti pecahan porselen, nyaris tak tertata kembali, tubuhnya hampir seluruhnya berlumuran darah. Pedang pembunuh naga tertancap di tanah di sampingnya, cahayanya redup, auma naganya nyaris tak terdengar. Ia batuk seteguk darah, setiap batuknya membawa serpihan organ dalamnya, napasnya sangat lemah, jelas di ambang kematian. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan melancarkan serangan terkuatnya yang melampaui batas normal, namun ia hanya berhasil menggoyahkan serangan biasa sang pemakan jiwa, gagal menghancurkannya sepenuhnya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Terlalu besar untuk menjadi kenyataan. Sang pemakan jiwa menatap David, yang hampir tak berdaya di dalam lubang yang dalam, secercah keterkejutan terpancar di matanya, tetapi segera digantikan oleh rasa dingin yang lebih dalam. Untuk menahan serangan telapak tanganku dan bertahan hidup, kaulah yang pertama di alam manusia abadi. Sayangnya, semuanya berakhir di sini. Saat kata-katanya jatuh, telapak tangan iblis yang melayang di udara, meskipun ilusi, masih memancarkan energi mengerikan, perlahan menekan ke bawah sekali lagi. Kali ini, kecepatannya tidak cepat, tetapi membawa keceriaan kucing-kucingan dan niat membunuh, yang bertujuan untuk melenyapkan David dan lubang dalam tempat ia berada dari dunia ini. Di tepi lubang, Liu Sue berusaha mengangkat kepalanya, menatap sosok berlumuran darah di dasar. Air mata bercampur darah, mengaburkan pandangannya, dan ia meratap dalam diam. Terjebak di dinding, jari-jari Yanantian sedikit berkedut, tetapi ia bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat lengannya. Matanya dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan yang tak berujung. Semua murid sekte surgawi Yama yang tersisa menatap pucat tangan iblis yang perlahan turun. Melihat sosok di dalam lubang, yang tampaknya ditakdirkan untuk dihancurkan, hawa dingin yang menusuk tulang dan ketakutan yang tak tertahankan, seperti ular berbisa yang dingin, melilit hati mereka, mencekik napas mereka. Semuanya sudah berakhir, sepenuhnya berakhir. Bahkan Tuan Chen telah kehilangan. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Keputusasaan, seperti kegelapan terdalam, menelan semua cahaya harapan. Tuan Chen, cepat panggil orang di belakangmu, atau kita semua akan mati. Kata Yanantian yang terluka parah kepada David. Mendengar kata-kata Yanantian, tatapan semua orang tertuju pada David, karena mereka tahu bahwa kelangsungan hidup mereka kini bergantung pada apakah David bisa menemukan pertolongan. Hahaha, aku beri kau kesempatan untuk menemukan orang di belakangmu. Kata sang pemakan jiwa dengan nada menghina. David perlahan bangkit, mengeluarkan liontin giok pemberian Shenxian, lalu meremukannya dengan kuat. Liontin giok yang tampak biasa itu berubah menjadi debu di tangan David, serpihan-serpihan kecil terlepas dari sela-sela jarinya, seolah melambangkan hancurnya harapan terakhir mereka. Waktu seakan berhenti sejenak, hanya tangan iblis yang luar biasa itu yang masih membawa tekad kematian yang tak tertahankan, perlahan menekan David di lubang yang dalam.
Senyum mengejek sang pemakan jiwa semakin jelas. Ia seolah sudah melihat David diremukkan menjadi bubur. Namun, tepat ketika tangan iblis itu hendak menyentuh rambut David di saat kritis. Bas! Suara dengungan aneh, bukan dari medan perang, melainkan dari kedalaman kehampaan, seakan dengan lembut menggerakkan hukum-hukum seluruh dunia. Bab 5682, yang layak telah tiba. Segera setelah itu, aura yang tak terlukiskan turun tanpa peringatan. Aura ini, sekilas, tidak tampak terlalu mendominasi atau kuat, bahkan membawa sedikit kemalasan dan kesembronoan, sangat berbeda dari kekuatan iblis yang luar biasa dan menghancurkan dari sang pemakan jiwa. Namun kemunculannya begitu tiba-tiba, begitu alami, seolah-olah selalu ada di sana, seolah-olah selalu ada di setiap sudut dunia ini, baru sekarang disadari. Di langit, awan-awan roh pendendam yang bergolak-beriak seperti kerikil yang dilemparkan ke air. Angin menderu tiba-tiba mereda, seolah ditekan lembut oleh tangan tak terlihat. Sesosok yang agak tua diam-diam muncul di tepi lubang dalam tempat David berada, berdiri tepat di depan Liu Sui. Pakaian pendatang baru itu biasa saja, bahkan agak usang, dan rambutnya acak-acakan. Siapa lagi kalau bukan Shen Xian? Penampilannya tidak merobek ruang, juga tidak menghasilkan fenomena yang mengguncang bumi, seolah-olah seorang pejalan kaki kebetulan lewat. Namun, penampakan yang tampak biasa ini menyebabkan telapak tangan iblis yang luar biasa kuat, yang bahkan mampu menghancurkan seorang celestial immortal tingkat atas, membeku di udara, tak mampu turun seinci pun. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang memisahkan telapak tangan iblis itu dari jurang yang dalam. Untuk pertama kalinya, ejekan dan kelesuan di wajah sang pemakan jiwa lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kesungguhan dan tatapan tajam yang ekstrim. Ia menyipitkan mata, menatap tajam ke arah Shen Xian yang tiba-tiba muncul. Dari sosok yang lain, ia merasakan aura yang setara, atau bahkan lebih dalam dan tak terduga. Akhirnya, seseorang yang berwibawa telah tiba. Ujar sang pemakan jiwa perlahan, suaranya rendah dan dingin. Shen Xian tidak langsung memperhatikannya. Ia melirik David, yang berlumuran darah dan hampir tak bernapas di dalam lubang yang dalam, namun masih dengan keras kepala menolak untuk pingsan. Secercah rasa terima kasih yang samar terpancar di matanya. Kemudian, ia berlutut, memeriksa luka Liu Sui, alisnya sedikit berkerut. Ia menyentuh dahi Liu Sui dengan lembut menggunakan 2 jari. Kekuatan hangat dan damai, namun mengandung vitalitas yang tak terbayangkan, mengalir ke dalam tubuh Liu Sui, dengan cepat melindungi jantungnya, menstabilkan napasnya yang hampir pingsan, dan bahkan mulai perlahan memperbaiki meridiannya yang rusak parah. Wajah Liu Sui yang awalnya pucat pasi akhirnya kembali merona. Ia membuka matanya dengan susah payah, dan melihat Shen Xian, matanya menunjukkan keterkejutan sekaligus kelegaan. "Senior," panggilnya lemah. Shen Xian melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Liu Sui diam. Kemudian ia perlahan berdiri, tatapannya menyapu reruntuhan sekte surgawian Luo yang hancur pasca apokaliptik, akhirnya tertuju pada yang mulia pemakan jiwa yang tinggi di langit, yang energi iblisnya luar biasa kuat. "Ceka, ribut sekali." Shen Xian menjawar telinganya, nadanya malas. "Ku bilang, apa menindas anak kecil benar-benar semenyenangkan itu?" Mata pemakan jiwa itu dingin. "Siapa kau? Mencoba ikut campur dalam urusanku?" "Aku." Shen Xian menunjuk hidungnya, menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. "Hanya seorang pejalan kaki. Tapi, kau telah menyinggung Tuan Chen, jadi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Sambil berbicara, tatapannya kembali tertuju pada David, dan ia bertanya dengan nada serius, "Tuan Chen,
kau telah keluar dari reruntuhan Gunung Tianmen. Bagaimana? Apa yang kau dapatkan? Di lubang yang dalam, David melihat Shen Xian muncul, dan beban berat di hatinya akhirnya terangkat. Ia menghela napas panjang, lalu batuk lagi dan mengeluarkan seteguk darah, tetapi ia masih kesulitan berkata, "Senior, kami melihat sisa jiwa dari Master Sekte terakhir Tianmen, dan Nona Liu memperoleh warisan ortodoks Tianmen." Oh. Shen Xian mengangkat sebelah alisnya, kilatan keterkejutan dan kenangan yang tulus terpancar di matanya, yang kemudian berubah menjadi kelegaan. Warisan gerbang surgawi akhirnya menemukan penerusnya. Bagus, sangat bagus. Bab 5683 Identitas Shen Xian. David, terengah-engah, melanjutkan, "Senior. Tianmen tidak menghilang tanpa jejak, tapi dibantai dalam semalam oleh pemakan jiwa ini. Dia awalnya adalah murid Tianmen, namun dia membalas kebaikan dengan permusuhan, membunuh gurunya dan menghancurkan leluhurnya." Apa? Raut lesu di wajah Shen Xian lenyap begitu mendengar ini. Aura mengerikan yang tak terlukiskan, seperti binatang purba yang telah tertidur selama ribuan tahun, tiba-tiba terbangun dan meletus dari tubuhnya. Aura ini bukan lagi aura damai dan malah sebelumnya, melainkan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung, amarah, dan kekuatan mengerikan yang seolah mampu merobek langit dan menjungkir balikan alam semesta. Boom! Seluruh dunia berubah warna lagi. Langit yang suram, yang sebelumnya diselimuti oleh wilayah iblis pemakan jiwa, kini tampak telah ditembus oleh matahari. Cahaya menyilaukan terpancar dari Shen Xian, menyaingi energi iblis yang tak berujung, dan bahkan menunjukkan kecenderungan samar untuk menghilangkannya. Bumi bergetar hebat, dan turbulensi energi yang baru saja mereda bergejolak kembali. Angin menderu bukan lagi angin iblis yang dingin. Sebaliknya, ia membawa energi kebenaran yang membara, ganas, dan menyeluruh. Shen Xian tiba-tiba menoleh, tatapannya yang sebelumnya memancarkan sedikit mabuk kini setajam petir dari langit, terpaku pada sang pemakan jiwa di udara. Suaranya, sedingin es, bertanya, kata demi kata, apakah yang dia katakan itu benar? Ekspresi sang pemakan jiwa sedikit berubah saat aura Shen Xian meletus, tetapi kemudian senyum ganas muncul di wajahnya. Memangnya kenapa kalau memang begitu? Orang-orang munafik dari gerbang surgawi. Itu benar-benar sok tahu dan seharusnya hanya menjadi batu loncatan bagiku untuk mencapai puncak. Aku melahap jiwa mereka dan menyerap kultivasi mereka untuk mencapai levelku saat ini. Apa? Kau ingin membalaskan dendam mereka? Setelah memastikannya, tubuh Shen Xian sedikit bergoyang, seolah-olah ia telah menahan hantaman yang luar biasa. Ia perlahan menutup matanya, wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan, amarah, dan rasa bersalah yang mendalam. Ketika ia membuka matanya lagi, matanya berwarna merah darah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. Ia tidak menatap sang pemakan jiwa lagi, melainkan berbalik tajam ke arah Gunung Tianmen yang jauh, dan dengan gedebuk, ia berlutut dengan berat di tanah. Dengan berlutut ini, langit dan bumi terdiam. Baik itu murid-murid sekte surgawi Yama yang tersisa maupun sang pemakan jiwa yang melihat ke bawah dari langit, semua orang tercengang oleh tindakannya yang tiba-tiba. Guru, rekan-rekan murid, adik-adik junior, murid yang tak layak ini, Shen Xian terlambat. Suara Shen Xian serak, dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan yang tak berujung, bergema di antara langit dan bumi. Ia bersujud 3 kali dengan keras, dahinya membentur tanah yang keras dan retak dengan bunyi gedebuk, meninggalkan bercak-bercak darah. Murid ini pernah membangkang dan melanggar aturan sekte, dikeluarkan dari sekte oleh guru,
dan malu menyebut dirinya anggota Tianmen. Namun, darah yang mengalir di nadi murid ini akan selamanya menjadi darah Tianmen. Anugerah dan ajaran yang diajarkan sekte ini, murid ini tidak akan pernah lupa. Hari ini, murid ini mengetahui bahwa sekte ini telah menjadi korban kekejaman pengkhianat ini, dan seluruh sekte dibantai. Kebencian ini tak terdamaikan. Murid ini, Shen Xian, dengan ini bersumpah bahwa aku akan membunuh iblis ini secara pribadi dan menggunakan jiwanya untuk menenangkan jiwa-jiwa sekte yang tak terhitung jumlahnya yang telah dizalimi. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga aku dihempaskan oleh langit dan bumi dan tak akan pernah bereinkarnasi. Setiap kata berlumuran darah, setiap kalimat dipenuhi kebencian. Kebencian dan niat membunuh yang membumbung tinggi, bercampur dengan tekanan yang begitu besar dan luar biasa, membuat seluruh dunia mengerang. David menatap Shen Xian yang berlutut dengan kaget, hatinya bergejolak. Ia tak pernah menyangka bahwa senior yang tampaknya tak bisa diandalkan ini ternyata adalah murid gerbang surgawi. Dan murid tertua? Senior, kau. David tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Shen Xian perlahan berdiri, berbalik, wajahnya tak lagi berlinang air mata, hanya tersisa niat membunuh yang dingin dan ketenangan yang nyaris gila. Bab 5684 Pertempuran. Ia melirik David, suaranya serak. Yang lalu biarlah berlalu. Saat itu, sebagai murid senior Tianmen, Aku diam-diam mengabdikan hidupku kepada seorang saudari junior, melanggar aturan sekta. Guruku yang murka melucuti teknik kultivasi intiku dan mengusirku dari sekta. Akulah yang gagal memenuhi harapan sekta. Kata-katanya singkat, namun mengandung segudang cerita dan penyesalan. Tapi, ia tiba-tiba mendongak, menatap sang pemakan jiwa lagi. Suaranya menggelegar bagai guntur, sekte ini akan selalu menjadi sekteku. Dendam ini akan terbalaskan. Sang pemakan jiwa, bersiaplah untuk mati. Raungan terakhirnya, bagaikan petir pertama yang membelah langit dan bumi, menyulut api peperangan. Shen Xian bergerak. Tak lagi lesu seperti sebelumnya, ia berubah menjadi aliran cahaya menyilaukan yang membelah langit dan bumi, menerjang sang pemakan jiwa yang tinggi di atas. Kemanapun ia lewat, energi iblisnya surut, kehampaan terdistorsi, seolah-olah ia adalah musuh bebuyutan segala kejahatan di dunia. Jadi itu kau, Shen Xian, kakak senior tak berguna yang dikeluarkan dari sekta. Sang pemakan jiwa juga telah mendengar tentang Shen Xian di dalam sekta. Sekilas keterkejutan melintas di matanya, tetapi segera digantikan oleh niat membunuh yang bahkan lebih kuat. Baiklah. Hari ini, aku akan melenyapkan sisa-sisa gerbang surgawi ini. Biarkan gerbang surgawi menjadi sejarah. Boom. Energi iblis sang pemakan jiwa meletus sepenuhnya, mengubahnya menjadi seberkas cahaya iblis hitam pekat yang merobek langit, langsung menuju Shen Xian. Saat berikutnya, dua sinar cahaya yang dan bertukar pukulan dengan kecepatan di luar persepsi ilahi. Setiap benturan melepaskan kejutan energi mengerikan yang mampu dengan mudah menghancurkan sebuah kota raksasa. Langit terbelah oleh retakan spasial sepanjang ribuan kaki, membentang berabad-abad dan tak dapat disembuhkan, seperti bekas luka yang mengerikan. Bumi bergelombang seperti ombak, lebih banyak gunung runtuh akibat gempa susulan, sungai berubah arah, dan hutan berubah menjadi bumi hangus. Cepat! Aktifkan semua formasi pelindung sekta. Semuanya bersembunyi di inti formasi. Yanantian, yang telah diselamatkan dari dinding pada suatu saat, terluka parah tetapi masih berhasil berteriak serak saat ia memerintahkan para murid yang masih hidup. Dia tahu bahwa bahkan gempa susulan kecil dari pertempuran sebesar ini akan cukup untuk memusnahkan mereka.
Para murid sekte surgawi Yama yang masih hidup bergegas ketakutan menuju inti formasi di dalam sekte, tempat cahaya redup berkelap-kelip. Setiap wajah dipenuhi kengerian dan ketakutan saat mereka menatap langit yang apokaliptik, seolah menyaksikan pertempuran antara dewa dan iblis. Didukung oleh energi spiritual Liu Shui yang lemah, David juga mundur ke area yang relatif aman. Dia menatap tajam bola energi penghancur yang tinggi di langit, hatinya dipenuhi keterkejutan. Ini adalah pertempuran sejati antara yang kuat. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya, rasanya seperti membandingkan langit dan bumi. Di dalam bola cahaya, jari-jari Shen Xian seperti pedang, setiap serangan mengandung niat pedang tertinggi untuk memurnikan kejahatan dan menghakimi langit dan bumi, seolah-olah dia telah berubah menjadi kepala aula hukuman gerbang surgawi, melaksanakan penghakiman terakhir. Sementara itu, sang pemakan jiwa mengayunkan cakarnya, energi iblisnya berubah menjadi ribuan kepala hantu yang ganas, melahap segalanya dan menggerogoti segalanya, seolah menyeret seluruh dunia ini ke neraka yang tak terhindarkan. Teknik pedang gerbang surgawi, segudang pedang kembali menjadi satu. Shen Xian meraung, dan pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, murni terkondensasi dari hukum alam, muncul di sekelilingnya, seperti sungai pedang yang luas, menyatu menjadi satu yang merobek energi iblis dan menusuk langsung ke dahi sang pemakan jiwa. Bab 5685, kedua pihak menderita kerugian besar. 10.000 jiwa melahap langit. Raung sang pemakan jiwa, sesosok iblis mengerikan yang terdiri dari miliaran jiwa pendendam muncul di belakangnya, rahang raksasanya terbuka untuk melahap seluruh sungai pedang. Boom! Sungai pedang dan wujud iblis itu bertabrakan lagi, cahaya dan kegelapan saling mengikis dan memusnahkan, energi ledakan mengirim keduanya terpental mundur, darah mengucur dari mulut mereka. Teknik gerbang surgawi MU, tampaknya, belum ditinggalkan. Sang pemakan jiwa menyeka darah, tatapannya tajam. Membunuhmu sudah cukup. Mata Shen Xian sedingin es, ia menerjang maju lagi, tangannya membentuk segel, memanfaatkan kekuatan bintang-bintang di sekitarnya, Starfall. Dalam sekejap, siang hari muncul. Cahaya bintang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya menembus awan iblis, berubah menjadi pilar cahaya penghancur, menghantam sang pemakan jiwa seperti hujan meteor. Iblis melahap dunia. Sang pemakan jiwa meraung, energi iblisnya berubah menjadi pusaran tak berdasar, melahap cahaya bintang yang jatuh dengan dahsyat. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, lalu dari tanah kembali ke surga. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur, dan hukum alam lenyap. Gerbang gunung sekte surgawi Yama hancur menjadi reruntuhan total dengan kecepatan yang terlihat dalam pertempuran sengit ini. Bahkan seluruh lempeng tektonik bumi bergeser dan retak. Pertempuran ini berlangsung sehari semalam penuh. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, langit dan bumi memucat, dan sungai-sungai mengalir mundur, seolah-olah langit itu sendiri akan hancur. David, Liu Shui, dan semua yang selamat, di bawah kekuatan yang mengguncang bumi ini, bagaikan perahu kecil di tengah badai yang mengamuk, berjuang untuk bertahan, hati mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Baru pada saat itulah mereka mengerti betapa hebatnya kekuatan puncak. Akhirnya, saat fajar keesokan harinya, bola cahaya penghancur itu mengembang hebat sekali lagi, lalu meledak. Dua sosok jatuh dari langit bagai meteorit, jatuh ke ujung bumi yang berlawanan, masing-masing mengukir parit raksasa sepanjang beberapa mil. Saat cahaya memudar, kedua sosok itu pun terlihat. Shen Xian berlutut di ujung parit, pakaiannya compang-camping, tubuhnya dipenuhi luka dalam yang menampakkan tulang, terutama bekas cakaran di dadanya yang hampir menembusnya. Energi iblis gelap berputar-putar di dalamnya, menghambat penyembuhan lukanya. Wajahnya sepucat kertas, auranya sangat lemah,
dan labu anggur merah tua di pinggangnya penuh retakan. Sang pemakan jiwa di ujung lainnya berada dalam kondisi yang sama menyedihkannya. Sebagian besar baju zirah iblisnya hancur, dan satu lengannya terpelintir secara tidak wajar, jelas patah. Tubuhnya dipenuhi bekas luka dari tebasan energi pedang dan sengatan cahaya bintang, dan luka pedang yang dalam di antara alisnya hampir membelah kepalanya, yang darinya gumpalan kekuatan jiwa ilahi menghilang. Ia batuk darah hitam, matanya masih dipenuhi kegilaan dan kebiadaban, tetapi kini diwarnai ketakutan yang mendalam dan keinginan untuk mundur. Ia menatap tajam Shen Xian di kejauhan, mendesis, "Shen Xian, tak pernah kubayangkan akan sampai sejauh ini olehmu, seonggok sampah yang diusir dari sekta. Akan kuingat dendam ini. Saat aku pulih, aku akan mengekstrak jiwamu dan memurnikan jiwamu, memastikan kau takkan pernah bereinkarnasi." Dengan itu, ia dengan dahsyat mencabik-cabik ruang tak stabil di sekitarnya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan lenyap ke dalamnya. Hanya ancaman berbisanya yang menggema di atas reruntuhan. Sang pemakan jiwa lolos. Shen Xian melihat ke arah lenyapnya sang pemakan jiwa, mencoba bangkit dan mengejar, tetapi seteguk darah kembali menyembur keluar. Tubuhnya terhuyung, dan akhirnya ia jatuh lemah ke tanah. Luka-lukanya terlalu parah. Gempa susulan energi destruktif perlahan mereda, hanya menyisakan lanskap yang porak-poranda dan sekelompok penyintas masih terguncang. Sinar matahari menembus awan-awan iblis yang menghilang, memancarkan cahayanya sekali lagi ke reruntuhan, tetapi tidak membawa kehangatan, hanya rasa dingin dan kebingungan para penyintas. Pertempuran ini berakhir imbang.